Engkaulah Raja kami, Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Pada saat kami mendengar firman-Mu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah firman Tuhan hidup dalam diri kami, bukan sekedar kami dengarkan, bukan sekedar kami pelajari, tapi kami rindu Tuhan berdaulat atas hidup kami. Bekerjalah ya Roh Kudus, setiap hati Tuhan jamah, setiap hati Tuhan lawat, tidak ada yang terlewat. Kami semuanya menikmati firman Tuhan, kami semuanya hidup dalam firman Tuhan, dan ada dalam penyembahan kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu. Ya, saya bersuka cita setiap kali bisa bergabung bersama-sama beribadah ya dengan Bapak Ibu yang ada di GKAI Pondok Chandra ini. Tadi saya sempat terpikir, wah ini kayaknya asik juga ya kalau suatu saat nanti dari Pondok Chandra bisa datang ke ibadah di GPSTTIAA, memberikan persembahan pujian atau paduan suara atau melayani musik bersama-sama ya, keren sekali ya. Nanti Pak Asyong langsung rapat majelis ya. Kami tunggu ya, karena ibadahnya jam 5 sore, jadi sangat memungkinkan pagi setelah ibadah nanti bisa melayani di STTIAA ya, bisa persembahan pujian, bisa melayani musik bersama-sama, nah nanti kita atur latihannya ya. Silakan nanti kami tunggu dengan senang hati ya. Baik, pada saat ini kita akan menikmati firman Tuhan. Kalau kita menikmati makanan pasti akan kenyang dan senang gitu ya. Tapi kalau menikmati firman Tuhan kita akan mendapatkan kesegaran yang luar biasa ya, jiwa roh kita. Sepulang dari gereja ini nanti wah banyak love ya yang berterbangan ya. Di gereja ini, di keluarga kita semuanya akan hidup di dalam cinta kasih. Mari kita lihat 1 Korintus 13 ayat 7. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama tentang kasih yang percaya. Jadi saya mendengar bahwa jemaat di Pondok Chandra ini sedang bergumul untuk mengasihi. Wah rasanya bisa membuat saya pengen datang lagi ke sini ya. Kalau benar-benar gereja ini punya kerinduan yang besar, mau mengasihi, saling mengasihi, pasti akan merindukan gereja ini karena menjadi second home ya, keluarganya masing-masing menjadi keluarga yang utama dan gereja ini menjadi keluarga yang kedua ya, pengen datang, ada paduan suara datang, ada PA datang dan sebagainya karena cinta yang penuh dalam gereja ini. Kasih yang percaya dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 kita baca bersama-sama. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, ada kata-kata yang diulang berkali-kali. Itu kata-kata apa ya? Ya, segala sesuatu. Diulang sebanyak berapa kali di situ? 4 kali ya. Ibu-ibu yang bawel di rumah kalau ngomong sama anaknya, jangan begini, jangan begitu. Nanti anaknya protes, iyalah Ma, sudah 4 kali loh Mama ngomong hari ini begitu. Karena bagi mamanya penting sekali sehingga diulang-ulang. Supaya anaknya ngerti ini penting bagi mamanya sehingga diulang-ulang. Kalau sampai Tuhan mengulang-ulang dalam firman-Nya kata segala sesuatu bagi Tuhan itu penting sekali. Mengapa Allah lewat Paulus mengatakan menutupi segala sesuatu? Menutupi aja segala sesuatu, gorden, tembok, jendela semuanya ditutupi gitu ya. Percaya segala sesuatu, omongan siapapun orang akan dipercayai. Ada segala sesuatunya, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Apa itu yang dimaksud dengan segala sesuatu? Segala sesuatu di sini adalah unconditional love. Cinta yang tidak ada alasannya. Cinta yang tidak berdasarkan kondisi tertentu. Ngapain? Kamu kan bukan anak kandung saya. Kamu kan anaknya orang lain. Ya beda dong kalau saya mengasihi anak saya dengan mengasihi orang lain. Saya juga belajar bagaimana mengasihi mahasiswa di kampus yang hidup sehari-hari dengan saya. Itu seperti rasa seorang ibu kepada anak kandungnya. Saya menempatkan mereka di hati saya menempatkan mereka di hidup saya. Kalau mereka sakit, mereka sedih, saya juga merasakan hal itu. Unconditional love.
Ngapain juga saya merhatikan mereka, udah ngeselin, jemaat yang paling ngeselin tuh dia. Ya, selalu bikin ulah, selalu begini, begitu dan sebagainya. Tapi tetap mengasihi. Segala sesuatu dikasihi. Ngapain juga saya ngomongin dia tentang pekerjaannya. Kan dia jemaat saya. Lebih baik saya bicara dan peduli kepada dia ketika bicara soal pelayanan. Ketika bicara hal-hal rohani di gereja. Kalau urusan kantor dia, enggak lah, saya enggak akan bicarakan itu dengan dia. Kalau itu urusan bisnis saya enggak akan bicarakan dengan dia. Bukan begitu saudara, segala sesuatu. Kalau segala sesuatu tidak pandang bulu, dia ada hubungan darah atau tidak, dia sekandung atau tidak, dia anaknya orang lain atau anak saya. Ya, ini urusan pekerjaan atau urusan bisnis atau urusan gereja. Dalam segala sesuatu kita akan bicara tentang cinta. Cinta yang tidak memandang perbedaan, cinta yang tidak memandang kondisi. Unconditional love. Itu yang Tuhan mau kehendaki. Nah, jadi ketika bicara tentang unconditional love ini, ketika bicara tentang segala sesuatu ini, Allah ingin kita menerapkannya di dalam kita mengasihi kepada sesama. Kalau sama Tuhan mau, tapi sama sesama enggak mau, ya tidak bisa. Kalau mengasihi vertikal, pasti horizontalnya juga mengasihi. Kalau kita tidak mengasihi yang vertikal, tidak akan mengasihi yang horizontal. Jadi bicara tentang cinta dalam hal ini harus jalan dua-duanya. Yang vertikal kepada Tuhan dan juga yang horizontal kepada sesama. Tetapi bagian firman Tuhan ini ketika bicara tentang menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, ini berkaitan dengan cinta kita kepada sesama manusia. Ya, jadi yang Tuhan harapkan adalah dalam segala bidang kita mau mengasihi. Kita mau mengasihi siapapun tanpa alasan. Dia bukan ini, dia begini dan sebagainya. Yaitu dalam hal, ada 4 ya, dalam ayat yang 7 ini. Pertama adalah, menutupi segala sesuatu. Apa itu menutupi segala sesuatu? Nanti kita bicarakan. Yang kedua adalah, percaya segala sesuatu. Yang ketiga, mengharapkan segala sesuatu. Dan keempat, sabar menanggung segala sesuatu. Mari kita mulai yang pertama dulu, yaitu menutupi segala sesuatu. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Maksudnya apa? Bukan segala hal kemudian kita diem-diemin atau kita tutup-tutupin begitu ya. Tidak, setiap ayat itu pasti memiliki penafsiran dan konteksnya tersendiri. Dalam hal ini, kasih itu menutupi segala sesuatu, maksudnya adalah kita itu menjaga kehormatan orang lain. Di dunia tidak ada orang yang tidak salah. Di gereja ini pun juga pasti ini kumpulan orang-orang bersalah. Gereja itu kumpulan orang-orang berdosa yang datang kepada Tuhan, mengaku dosa, minta pengampunan, dan Tuhan mengatakan, aku mengampunimu. Sehingga ada berita anugerah. Jadi kalau ada orang berdosa kita tolak di gereja, wah salah besar. Wah maaf ya, kamu berdosa nih, koruptor. Kami orang-orang yang mencintai Tuhan, tidak bisa. Justru gereja ini kumpulan orang-orang berdosa yang perlu cinta kasih Tuhan untuk diselamatkan. Jadi kalau kita ini kumpulan orang berdosa, mari kita menjaga kehormatan satu sama lain. Kalau ada orang yang melakukan kesalahan, jangan di blow up, digembar-gemborkan. Wah, diviralkan di WhatsApp, kanan kiri ya. Nanti ada persekutuan. Bapak-bapak pasti nggak suka menggosip ini ya, udah kelihatan sih. Nyanyinya aja jago, keren gitu ya. Nggak akan menjadi persekutuan bapak-bapak yang suka menggosip, nggak mungkin ya. Pasti ketika persekutuan maunya memuji Tuhan, penyembahan sama Tuhan gitu ya. Makanya kami tunggu di GPS TTYA. Balik lagi ke situ. Nah jadi menutupi segala sesuatu, kalau ada teman kita yang melakukan kesalahan, jagalah kehormatannya. Jangan bisik-bisik, ini buat kita berdua ya. Wah buat kita berdua, sana juga begitu, buat kita berdua ya. Buat kita berdua, akhirnya gak lagi berdua, segereja, keluar dari gereja, berita itu terdengar.
Tapi mari kita mencoba, ada orang melakukan kesalahan, kita bisa menjaga kehormatan itu. Ya, ini di YouTube kan ya? Wah, saya harus hati-hati bicara ini ya. Ngambil contohnya juga harus hati-hati. Oke deh, ada beberapa yang saya simpan nggak jadi. Ya, jadi ada orang-orang yang kita perlu jaga kehormatannya. Kita tidak bisa sembarangan, apalagi kalau bapak-bapak gembala ya, atau mungkin majelis ya, atau kakak-kakak pembina rohaninya, remaja, pemuda, sekolah minggu, ada yang curhat. Kita tidak akan sembarangan juga mencurhatkannya kepada orang lain. Kita menjaga kehormatannya, menutupi kesalahannya, bukan ditrendingkan, diviralkan, sehingga membuat orang itu merasa sudah salah, semakin disudutkan, ya, tidak dikasihi, dan akhirnya malah menjauh dari gereja. Merasa bahwa gereja ini menjadi ancaman, tidak lagi nyaman bagi dia. Karena apa? Berbuat salah sedikit langsung viral, berbuat salah dikit di mimbar dikhotbahkan, ya, ditunjuk langsung misalkan seperti itu. Nah, ini yang Tuhan ingatkan bahwa kasih itu menutupi segala sesuatu. Jika ada orang lain yang kedapatan salah, kita menjaga kehormatannya, jangan digembar-gemborkan kesalahannya. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa kemudian kita mengizinkan dia melakukan pelanggaran, atau kita kemudian berkompromi dengan dosa, bukan begitu. Tetap kalau kita punya kesempatan bicara dengan dia, bahkan Tuhan gerakkan kita untuk bicara dengan dia, kita harus berani menyatakan bahwa engkau salah. Ya, supaya orang itu tahu bahwa memang dia salah dan kita bantu untuk memperbaiki dirinya. Apalagi jika orang itu sudah bertobat, jangan kemudian diungkit-ungkit dan diceritakan kepada orang lain. Apalagi jika dia sudah bertobat, kita jaga kehormatannya. Karena dia mau mendengar apa yang pernah kita sampaikan tentang firman Tuhan, dia perbaiki dirinya, dia bertobat, maka kita harus menjaga kehormatannya. Saudara, saya tidak bisa kesaksian detil ya, secara garis besar saya sangat merasakan bagaimana Tuhan menjaga kehormatan saya. Berulang-ulang saya sampaikan itu kepada Tuhan dalam doa saya. Tuhan, aku bersyukur Engkau menjaga kehormatanku. Saya tahu persis saya bukan orang yang suci sempurna. Saya juga bisa salah. Tapi saya merasakan Tuhan mau mengampuni saya. Tuhan mau terima saya kembali. Bahkan Tuhan kasih saya kepercayaan untuk tetap bisa melayani. Dan beliau, Tuhan memberikan kehormatan kepada saya. Saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara juga merasakan seperti itu. Diberikan kehormatan oleh Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan, jaga kehormatan orang lain. Tetapi dunia mengajarkan apa kepada kita? Kalau ada orang yang salah, laporkan. Kalau ada orang yang salah, kasih tahu dia bahwa kamu bersalah depan banyak orang supaya dia jera dan tidak melakukannya. Tapi kita bersyukur Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menutupi kesalahan orang lain. Menjaga kehormatan orang lain. Yang kedua adalah kasih itu percaya segala sesuatu. Wah, bagaimana bisa? Saya nggak kenal Pak Samadaya, tiba-tiba Tuhan bilang percayalah sama Samadaya. Wah, gimana? Nanti kalau beresiko gimana? Saya sudah kasih kepercayaan 100%, ternyata nggak bisa dipercaya, misalkan begitu ya. Tapi Tuhan mengatakan percaya segala sesuatu sama orang itu. Wah, Tuhan beresiko Tuhan, dia bukan orang yang baik-baik. Bagaimana saya bisa percaya kepada dia? Kalau suatu saat nanti terbukti dia tidak bisa dipercaya, saya akan menyesal, saya akan sakit hati. Tapi Tuhan mengajarkan percayalah kepada semua orang dalam segala sesuatu. Kalau dunia mengajarkan apa? Jangan gampang percaya loh sama orang. Zaman sekarang loh. Saya suka bingung dan ragu-ragu kalau baca WhatsApp yang dikirim beberapa kali begitu ya. Hati-hati ya, nanti kalau ngambil uang di ATM, ada orang yang pura-pura minta tolong begini sebagainya, jangan dilayani. Atau hati-hati kalau nanti misalkan ngantri, check in di bandara, kita mau masukkan barang kita ke bagasi, ada orang yang nitip barangnya ke bagasi. Saya juga mikir-mikir, kalau memang betul dia perlu pertolongan, kemudian kita punya syak wasangka, waduh jangan-jangan dia penipu, padahal memang perlu ditolong.
Tapi dunia mengajarkan kepada kita hati-hati loh, jangan gampang percaya. Bisnis, jangan gampang percaya sama orang. Nanti kalau dia nipu bagaimana? Tapi firman Tuhan jelas-jelas mengatakan percayalah dalam segala sesuatu kepada semua orang. Loh Tuhan ada resikonya, betul ada resikonya. Saudara, resikonya apa? Tidak ada cinta yang tanpa luka. Saudara sebagai suami mencintai istri, sepanjang mencintai istri dengan cinta yang sangat, cinta yang tulus, cinta yang murni, pasti kalau kita mau jujur ada luka ketika mencintai suami atau istri. Saking kita mencintainya, tapi ternyata apa yang dilakukan tidak seperti apa yang kita inginkan, padahal belum tentu betul kan apa yang kita inginkan, tetapi tidak memenuhi harapan kita. Ada cinta yang tidak ada cinta yang tidak bisa menimbulkan luka. Orang tua mencintai anak, anaknya bisa aja mengatakan hal yang sedikit salah, kita terluka. Saking cintanya kepada anak itu. Tapi kalau orang lain yang mengatakan hal itu sama kita, oh nggak ngefek. Kamu mau ngomong kotor apapun, kamu orang lain, tidak akan ngefek sama saya. Tapi kalau misalkan kamu anak saya yang saya cintai, dan kamu ngomong seperti itu kepada saya, wah luka saudara. Tidak ada cinta yang tidak luka. Kita terlanjur mempercayai orang lain dalam segala sesuatu seperti yang Tuhan mau, tapi ternyata orang itu malah tidak bisa dipercaya, ya resiko saudara. Resiko itu harus kita ambil. Tidak ada cinta yang tidak luka. Ya, saya sangat mencintai seorang anak remaja, ada beberapa yang tahu, sangat lengket dengan saya. Saya suka khawatir dengan masa depannya, nanti dia bagaimana ya dan sebagainya. Terus saya ngomong sama Tuhan begini, Tuhan kenapa sih kok Tuhan taruh cinta itu di hati saya? Sehingga saya sangat khawatir kepada dia. Saya sangat risau kepada dia, begitu ya. Ya itulah cinta. Cinta itu akan membuat kita bisa terluka. Cinta membuat kita menjadi was-was, khawatir, kepikiran. Ya karena cinta. Jadi kalau Tuhan meminta kita percayalah kepada semua orang dalam segala sesuatu, mari kita ambil resikonya. Bahwa suatu saat nanti kita pun akan terluka karena perasaan cinta tersebut. Tidak apa-apa saudara, kita ambil resikonya. Nah, maunya Tuhan tuh apa sih? Percaya segala sesuatu. Yaitu kita harus membangun pikiran yang positif terhadap orang lain. Wah baru dikenalin gitu ya. Oh silahkan Bu Ana kenalan dengan ibu ini nanti akan bersama-sama melayani. Kemudian pikiran saya negatif. Wah kalau melihat caranya pakai baju kok kayaknya ibunya nggak sopan ya. Wah kalau caranya ngomongnya kayak gitu kok sepertinya begini begitu. Wah saya membangun pikiran yang negatif tentang orang tersebut. Kalau pikiran ini saya biarkan liar berkembang, maka saya tidak bisa mencintai dia nanti akhirnya. Kemudian tidak bisa menjalin hubungan yang baik, tidak bisa melayani bersama-sama. Padahal Tuhan ingin saya melayani dia bersama-sama. Kemudian ketemu orang lain saya ngomong hati-hati loh, kayaknya ibu ini gak bisa dipercaya deh. Wah bahaya saudara. Kalau di pikiran kita yang kita kembangkan pikiran-pikiran yang negatif tentang orang lain, kita tidak akan bisa mengasihi orang tersebut. Percaya segala sesuatu berarti kita membangun pikiran yang positif terhadap orang tersebut. Misalkan lagi nih saya dapat tugas, Ibu Ana akan melayani ya bersama-sama dengan Bapak ini. Wah saya percaya beliau pasti bisa bersama-sama dengan saya. Saya percaya beliau akan mengerjakan tugasnya dengan baik dengan saya juga. Membangun pikiran yang positif. Ya. Bapak Ibu ada sebuah kisah tentang seorang Kristen ya namanya Lewis Lowes ya. Lewis Lowes dia di New England kayaknya ya di New England. Dia dipindahkan tugas untuk mengepalai sebuah penjara di kota Sing Sing. Sebelumnya di kota itu terkenal para napinya itu tidak bisa dikendalikan dengan baik. Orang-orang yang melayani di penjara Sing Sing itu sudah kelelahan, capek dan banyak yang menolak. Tapi kemudian Lewis Lowes ini dalam ketidakmengertiannya dia mau mengambil tugas itu, dia bawa istrinya yang bernama Catherine Lowes dan dia bawa 3 anaknya. Dan ketika dia ada di sana mendengar berita buruk tentang para nabi yang tidak bisa dikendalikan, yang
wah beringas yang menakutkan dan sebagainya, tapi dia dengan istrinya punya hati. Tuhan, kami mau mencintai anak-anak-Mu tempat ini. Kami mau melayani mereka. Sekalipun kata banyak orang menakutkan, bisa aja nanti anak saya, istri saya pun juga akan menjadi korban. Tapi Lewis Lowes memutuskan kami tetap akan melayani dan mencintainya. Betul saudara, istrinya yang bernama Catherine Lowes ini mendukung suaminya dengan baik. Catherine suka mengajak 3 anaknya bisa duduk bersama-sama dengan para napi yang adalah pembunuh, perampok, narkoba, pemerkosa. Tapi si Catherine ini sama sekali tidak takut dengan mereka. Dan dia ajak anaknya bergaul dengan mereka. Ketika jam-jam istirahat mereka main olahraga, basket dan sebagainya, Catherine ajak anaknya juga bersama-sama dengan mereka. Dan ternyata dampaknya luar biasa. Para napi ini merasa dikasihi dengan begitu sangat. Merasa diterima, merasa dianggap, merasa dijadikan sebagai keluarga. Dan kemudian hidup mereka berubah, mulai melunak, mulai mendengar firman Tuhan. Mereka melihat ada orang yang mengasihi mereka dengan kasih yang unconditional tadi. Mereka melihat para contoh dari Pak Lewis Lowes dan juga istrinya yang menjaga kehormatan mereka. Tidak bicara soal kekurangan mereka. Dan suatu ketika pada tahun 1937, Ibu Catherine Lowes ini kecelakaan dan beliau meninggal. Ketika beliau meninggal, beliau disemayamkan di sebuah rumah duka yang kira-kira jaraknya setengah kilo dari penjara tersebut. Kemudian para napi yang berjumlah 400 orang itu, mereka berdiri di depan, maksudnya di depan sel mereka, tidak berkata apapun, mereka semuanya sedih, mereka berdiri di depan sel itu, dan para penjaga tahu dari bahasa muka mereka, seakan-akan mereka berkata, izinkan kami pergi untuk memberikan penghormatan yang terakhir kepada Ibu Catherine. Dan penjaga ini langsung memutuskan, silahkan kalian berjalan dari penjara ini ke rumah duka, berjalan ke sana tanpa dicatat nama-namanya, tanpa diabsen nama-namanya, tanpa dikawal 400 orang itu. Silahkan berjalan keluar penjara dan menghadiri ke rumah duka untuk menghormati Ibu Catherine Lowes yang sangat mengasihi mereka. Dan benar saudara, 400 napi ini berjalan dari penjara yang setengah kilo itu menuju ke rumah duka, tidak diabsen, tidak dicatat, tidak didampingi. Dan mereka semuanya dengan tertib datang ke rumah duka, mereka berdoa, menguatkan, selesai, mereka semua kembali ke penjara. Dan tidak ada berita satu orang pun yang kedapatan kabur dari penjara. Saudara, kepercayaan yang besar diberikan kepada seseorang bisa mengubah kehidupan orang tersebut. Kalau kita mengasihi seseorang dan kita memberikan kepercayaan penuh kepada orang itu, membangun pikiran yang positif dalam diri kita untuk orang itu, maka orang tersebut pun akan hidup. Orang itu akan bertumbuh dan orang itu pun akan memiliki banyak perubahan dalam kehidupannya. Dan kita akan bisa mengasihi dia dengan tulus. Tetapi kalau pikiran negatif kita kembangkan, maka kita akan gagal di dalam mengasihi orang lain. Kita kembangkan di antara kita saling percaya. Kita kembangkan di antara kita bahwa kita membangun pikiran yang positif untuk masing-masing di antara kita. Saya percaya kamu bisa, saya percaya kita akan berhasil melayani bersama-sama. Saya percaya kamu tidak akan melakukan hal-hal yang buruk. Dan seterusnya, sehingga kita bisa bertumbuh bersama-sama dalam komunitas. Kemudian yang kedua adalah kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Apa yang kita harapkan ketika mengasihi? Kita mengharapkan kebaikan terjadi kepada orang lain. Kita mengharapkan sekalipun orang itu menjengkelkan, sekalipun orang itu bikin masalah, tapi kita menginginkan, berharap orang tersebut memiliki kehidupan yang baik. Orang tersebut anak-anaknya punya masa depan yang baik. Orang tersebut punya kehidupan yang meningkat lebih baik lagi. Orang tersebut memiliki kehidupan rohani yang semakin berkembang, bertumbuh dan bertobat. Bukan malah mendoakan, oh memang cocoknya orang kayak gini nih, anak-anaknya gagal.
Memang cocoknya orang seperti ini keluarganya cerai-berai. Memang cocoknya orang seperti ini bla 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 dan sebagainya. Kita menginginkan hal-hal yang buruk. Kalau kita mendengar berita yang buruk tentang orang itu, wah senang kita. Kita merasa kita orang yang paling berhasil. Kita merasa menjadi orang yang paling terlihat di komunitas kita. Karena banyak orang yang gagal. Tapi kasih yang mengharapkan segala sesuatu adalah kita saling mengharapkan di antara kita semuanya menjadi keluarga-keluarga yang berhasil. Anakku dan anaknya orang lain juga punya masa depan yang bagus. Keluargaku dan keluarga yang lain juga keluarga yang harmonis. Pekerjaanku dan pekerjaan orang lain juga diberkati oleh Tuhan. Mengharapkan hal-hal yang baik terjadi pada orang lain. Kalau orang lain mengalami hal yang buruk, kita pun juga menjadi berduka, ya, menjadi sedih. Nah, kemudian berikutnya, kasih yang Tuhan kehendaki adalah sabar menanggung segala sesuatu. Kasih yang sabar menanggung segala sesuatu itu kasih yang mau berkorban bagi orang lain. Wah, kalau anakku sendiri sih saya mau. Anaknya orang lain ngapain saya pikirin? Ngapain saya berkorban buat mereka? Anak saya juga perlu uang kok. Anak saya juga perlu biaya untuk studi. Tidak mau memikirkan orang lain. Tidak mau berkorban bagi orang lain. Yang dipikirkan adalah anaknya, istrinya, suaminya, keluarganya. Di luar itu tidak mau memikirkannya. Sama-sama bergereja tapi yang dipikirkan selalu adalah bagaimana caranya di gereja ini saya tampil menjadi keluarga yang paling oke. Saya tampil menjadi keluarga yang paling the best, paling kelihatan. Anak saya paling berhasil, paling dipuji-puji, dan yang lain tidak berhasil, tidak apa-apa. Bukan begitu, saudara. Yang Tuhan inginkan adalah kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Mau berkorban bagi orang lain. Ya, ada sebuah kisah seorang pengusaha dengan seorang misionaris pergi berjalan-jalan bersama-sama, mereka masuk ke Korea. Ketika mereka berjalan bersama-sama, si pengusaha ini melihat ada seorang anak muda laki-laki bersama dengan bapaknya sedang membajak sawah. Tapi ketika mereka membajak sawah, mereka tidak menggunakan kerbau. Yang mereka gunakan adalah tenaga mereka sendiri. Dengan alat bajak, anaknya mendorong, bapaknya juga ikut mendorong. Wah, kemudian si misionaris ini, si pengusaha ini kemudian berkata kepada misionaris, kasihan sekali dua orang petani itu. Apakah mereka benar-benar miskin sekali? Sampai tidak punya perangkat yang maju, tidak punya binatang seperti kerbau untuk menolong mereka membajak sawah dan menggunakan tenaga mereka sendiri. Pasti mereka kelelahan, mereka bisa sakit. Kasihan sekali, semiskin itukah dia? Ya, tanya si pengusaha. Tapi kemudian misionaris ini menjelaskan demikian. Oh, bukan begitu, Pak. Tahun kemarin gereja kami itu sedang membangun. Ketika kami mau membangun gereja, kami kekurangan dana. Tapi kemudian dua orang itu memutuskan menjual kerbaunya dan uangnya itu disumbangkan semua ke gereja untuk membangun gereja. Itu kerbau satu-satunya yang mereka miliki. Sehingga karena mereka tidak memiliki kerbau, maka mereka membajak dengan tenaga mereka sendiri. Wah, kata si pengusaha ini, luar biasa ya pengorbanannya. Kasihan sekali anak itu. Kemudian kata si misionaris, oh tidak, mereka tidak mengatakan bahwa mereka kasihan kepada dirinya. Tapi mereka berkata, bersyukur kepada Tuhan. Kami masih punya satu ekor kerbau. Sehingga kami masih bisa mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kami mengambil kehormatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk bisa melayani. Saudara, itu satu-satunya kerbau yang dimiliki. Tetapi mau disumbangkan, mau berkorban untuk orang lain. Demi kemuliaan Tuhan. Kemudian orang lain mengatakan kasihan ya. Mereka gak perlu dikasihani. Bagi mereka ini satu kebanggaan, satu kehormatan bisa melayani Tuhan dengan mengorbankan hal itu. Saya tidak bermaksud mau pamer, tapi saya sedikit mau cerita ketika saya muda. Mungkin umur saya sekitar 30-an dan saya masih kos di Bandung.
Waktu itu saya menjadi dosen di sebuah sekolah tinggi desain, dosen tapi nggak punya uang saudara. Saya nggak punya uang, waktu itu uang saya tinggal Rp25.000. Uang Rp25.000 zaman dulu dibilang sedikit juga tidak, dibilang banyak juga tidak ya. Tinggal 25.000, kira-kira kalau mau gajian lagi itu 2 minggu lagi. Saya nggak punya income yang lain kecuali gaji dari mengajar tersebut waktu saya masih muda. Kemudian datanglah adik PA, adik pemuda di gereja. Mereka adik-adik pemuda itu suka kumpul di kos saya. Mereka datang ke kos saya dan ada yang cerita tidak punya uang dan butuh sekali. Saya entah kenapa dengan tiba-tiba gitu ya, pokoknya dengan otomatis saya serahkan uang 25.000 itu saudara. Artinya Rp0 yang saya pegang. Tapi saya punya pikiran demikian, saya tidak berkeluarga, saya tidak perlu memikirkan perut anak saya, yang saya pikirkan perut saya sendiri, saya bisa mengatur perut saya. Dan kalau saya lapar, jarak kos saya ke gereja itu kira-kira kalau jalan kaki 10 menit, di gereja banyak makanan, gampang bagi saya untuk makan. Dan kalaupun saya mengajar juga saya jalan kaki, tidak ada lagi yang dikeluarkan, sehingga saya dengan ketulusan, dengan kematangan saya serahkan uang 25.000 itu. Dan Rp0 ada di tangan saya. Dan saya pede sekali menjalani hidup saya dengan Rp0 itu. Suatu ketika ada jemaat gereja yang ulang tahun ya, seorang ibu-ibu yang kaya ya, dan beliau ulang tahun, kemudian saya tidak diundang sebenarnya, tapi diajak. Saya menolak, wah enggak diundang kok, enggak apa-apa ikut aja. Akhirnya saya ikut, dengan tanpa malu saya ikut, enggak diundang saya datang ya. Ketika sampai di sana yang memimpin, yang menyampaikan firman Tuhan itu mahasiswa yang sedang PPL 1 tahun, dan dia ngomong sama saya begini, Kak tolong dong Kak, mosok saya sampaikan firman, saya pimpin puji-pujian, bisa enggak bantu saya Kak? Saya sampaikan firman, Kak Ana yang pimpin puji-pujian. Wah janganlah, orang saya enggak diminta, ayolah Kak tolong bantu. Akhirnya saya bantu saudara, saya pimpin acara itu dan semuanya selesai. Waktu saya mau pulang, ibu yang ulang tahun itu kasih uang ke saya. Kasih uang ke saya sebagai ucapan terima kasihnya, besarnya 150.000. Lipat dari apa yang pernah saya kasih kepada orang lain. Ini bukan soal kehebatan saya, bukan soal iman saya. Kalau bukan Tuhan yang menggerakkan saya, tidak mungkin saya melakukan itu semuanya. Pastilah logika saya sebagai seorang dosen yang akalnya dipakai, ini masih 2 minggu loh, mosok dosen Rp0, dan mana ada statusnya dosen tapi Rp0, kok malu-maluin banget. Tapi Tuhan menggerakkan begitu rupa dan dia mencukupkan segala sesuatunya. Jika kita mau berkorban bagi orang lain karena digerakkan oleh kasih-Nya Allah, wah silahkan, kita semuanya akan menikmati mukjizat-Nya Allah yang luar biasa. Tetapi seandainya mukjizat itu pun tidak diberikan, kita tetap akan mau berkorban untuk mengasihi orang lain. Kalaupun Tuhan tidak memberikan saya gantinya 150.000, bagi saya tidak apa-apa. Saya tetap akan mau mengasihi orang lain dan menolong orang lain sesuai gerakan yang Tuhan kehendaki. Baik, berikutnya adalah inilah yang orang lain katakan tentang kekristenan yang tidak masuk akal. Kok bisa ya orang Kristen itu mengasihi dengan cara begitu? Jelas ada orang salah kok, dijaga kehormatannya. Jelas ada, kita juga punya kebutuhan kok malah mau berkorban bagi orang lain. Jelas kita ini melihat orang lain punya kesalahan kok minta kita menutupi kesalahannya. Jelas kita tahu orang itu enggak bisa dipercaya, tapi Tuhan meminta kita untuk percaya. Sehingga bagi orang lain, orang-orang Kristen tuh enggak masuk akal cara mengasihi. Kekristenan itu tidak masuk akal. Mereka juga mengatakan kok bisa sih Yesus seperti itu. Mengasihi kita dengan cara seperti itu. Gak masuk akal. Apakah ada yang suci di sini? Tidak ada. Tapi siapa yang percaya Tuhan Yesus akan masuk ke surga. Sementara agama lain apa? Ditimbang saudara. Nanti ketika masuk ke pengadilan terakhir ditimbang baik buruknya. Kalau buruknya sedikit baiknya banyak, maka akan masuk ke surga. Tolong sebutkan kepada siapa? Kepada saya. Siapa di dunia ini yang kebaikannya lebih banyak dibanding keburukannya? Gak ada saudara. Manusia itu punya natur dosa.
Tidak ada manusia yang kebaikannya lebih tinggi dibanding keburukannya. Artinya apa? Semua manusia itu akan masuk ke neraka. Tapi Allah itu bisa mengasihi kita dengan kasih yang tidak masuk akal. Asal kamu percaya kepadaku, kamu akan masuk ke surga. Kasih yang sangat tidak masuk akal. Sayangnya saudara, dunia ini mulai dingin kasihnya. Orang-orang Kristen itu mulai dingin kasihnya. Tidak gampang peka melihat kebutuhan orang lain. Peka pun juga kemudian melihat diri sendiri, keluargaku juga perlu kok. Menahan-nahan untuk mengasihi orang lain. Dunia ini kasihnya sudah mulai dingin. Suatu ketika saya sedang bepergian dan saya bawa koper, bawa tas, wah pokoknya tangan saya penuh gitu ya. Di depan saya melihat seorang anak muda yang saya kenal. Anak muda itu melihat saya dari jauh dan diam saja. Dalam hati saya berharap dia menawarkan bantuan untuk bisa mengangkat barang-barang saya. Sebenarnya saya kuat saudara, dan saya juga tidak berharap dia membantu. Tapi kenapa saya berharap dia menawarkan bantuan itu? Saya ingin sekali bertemu dengan generasi muda yang hatinya penuh kasih. Saya merindukan orang-orang muda yang kasihnya tidak dingin. Tapi saya tunggu-tunggu orang itu hanya melihat dan tidak menawarkan bantuannya kepada saya. Padahal dia tahu saya mau menuju ke sana. Dan dia berada di titik di mana saya mau menuju ke sana. Akhirnya sampailah saya di titik itu dan anak muda itu bertanya kepada saya, apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Gubrak pingsan saya. Telat gitu ya. Kemudian saya pikir saya mesti mendidik anak muda ini. Dan saya mengatakan kepada dia, Nak, kalau kamu mau bantu saya, semestinya ketika kamu melihat saya dari jauh, saya berjalan dengan tentengan yang banyak itu, kamu sudah menawarkannya. Tapi sekarang saya sudah sampai di tempat saya menuju dan kamu menawarkan bantuan itu. Artinya apa? Basa-basi. Kasih ini menjadi dingin saudara. Dunia ini kasih menjadi dingin sehingga banyak orang mau bunuh diri. Seorang anak berusia 24 tahun dia kuliah di sebuah universitas namanya University of Washington, namanya Theodore Hoffman. Dia bunuh diri dan sebelum dia bunuh diri dia menuliskan satu kisah tentang dirinya. Dia mengatakan hidung saya itu panjang, namanya bule ya, tapi mungkin kepanjangan. Hidung saya panjang, banyak orang membuli saya karena hidung saya panjang. Dan kemudian karena saya dibully, saya tumbuh menjadi anak yang sensitif, gampang tersinggung, gampang temperamental akhirnya, gampang marah. Kemudian ketika saya gampang sensitif, temperamental, orang melihat saya sebagai orang yang aneh. Ketika mereka melihat saya sebagai orang yang aneh, saya tumbuh menjadi orang yang aneh, mereka menjauhi saya, tidak mau bergaul dengan saya. Dan itu bagi dia menjadi satu kehampaan. Kata-kata yang miris bagi saya adalah ketika dia mengatakan, saya takut menghadapi dunia ini, tetapi saya tidak takut mati. Saudara, dunia ini tidak memberikan kasih bagi sesama. Dunia ini tidak memberikan kehangatan bagi sesama. Sehingga orang ketakutan menjalani hidup di dunia ini dan pilih bunuh diri. Bagi mereka tidak takut mati ketika bunuh diri, tapi lebih menakutkan untuk menjalani hidup di dunia ini yang kasihnya sudah dingin. Ngeri saudara, beberapa belakangan ini kita mendengar banyak anak-anak muda yang bunuh diri dan orang-orang menyalahkan kok dia bunuh diri sih. Lah kamu tidak memberikan kasih di dunia ini, kasih yang hangat, kasih yang bertumbuh, kasih yang unconditional, kasih yang peka. Kita tidak menjadi orang yang menciptakan kehangatan kasih itu. Sehingga orang-orang ketakutan menjalani hidup di dunia ini. Wah, saya merindukan dan pasti ada di gereja ini. Kasih yang hangat, kasih yang saling menghangatkan. Jika ada yang kedinginan datanglah ke gereja ini jawabannya. Karena ada Tuhan Yesus di gereja ini dan kita semuanya saling mengasihi. Kalau ada yang kelaparan datanglah ke gereja ini, banyak makanan. Sama seperti saya ketika muda saya berpikir, kalau saya lapar saya datang ke gereja banyak makanan kok, saya berikan aja uang saya. Kalau saudara ngerasa hampa punya masalah datanglah ke gereja ini, banyak kasih di tempat ini. Dan ketika kita semuanya dihangatkan dengan cinta kasih itu, keluar dari gereja ini,
kita akan memberikan kehangatan cinta itu di tempat kita bekerja. Kita memberikan kehangatan cinta itu di tempat kita sekolah. Memberikan kehangatan cinta itu kepada keluarga kita dimanapun kita berada. Dunia ini penuh dengan kehangatan cinta kasih. Dan orang tidak pengen segera meninggal, saudara. Pengen menikmati. Karena ini memang dunia yang indah untuk didiami. Seorang pendeta sebelum dia berkhotbah, beliau bawa sangkar burung yang jelek sekali. Beliau bawa di depan dekat mimbar. Kemudian jemaat bertanya-tanya, untuk apa sih Pak Pendeta itu bawa sangkar yang jelek begitu? Gerejanya besar tapi bawa sangkarnya jelek. Kemudian pendeta ini cerita, ketika saya berjalan dari rumah saya menuju gereja, beliau berjalan ya dari rumahnya dan melewati hutan. Ketika saya sampai di hutan, saya bertemu dengan seorang anak kecil. Dia memburu-buru 3 ekor anak anak burung. 3 ekor anak burung yang kecil-kecil. Kemudian pendeta ini bertanya, loh untuk apa kamu kejar-kejar anak burung itu? Oh iya Pak, nanti sampai di rumah kan saya cabutin bulunya. Kalau saya cabutin bulunya semuanya dia tidak bisa terbang. Dia akan berjalan-jalan saja dan akan teriak-teriak kesakitan. Itu lucu buat saya. Saya akan permainkan 3 anak burung itu. Kemudian akan saya lepaskan kucing saya. Kucing saya suka sekali dengan daging. Maka kucing saya akan kejar-kejar 3 anak burung itu dan itu akan membuat saya terhibur. Saya akan permainkan 3 anak burung itu. Kemudian si pendeta ini bertanya, boleh enggak saya membelinya? Hah? Bapak mau beli? Ya boleh enggak saya beli? Jangan Pak, burung ini jelek, ini burung liar, suaranya tidak bagus, bentuknya tidak bagus, warnanya tidak bagus. Jangan Pak, jangan dibeli. Tapi saya pengen membelinya, boleh enggak? Kemudian pendeta ini mengatakan, saya bayar $10, ya kira-kira 150.000 ya sekarang ya. Saya bayar $10. Dan anak itu menyerahkan 3 ekor burung itu dan dia wah ketawa-ketawa senang sekali dapat uang 10.000 itu. Kemudian oleh pendeta ini burungnya diterbangkan. Ya, diterbangkan, dibebaskan dan beliau bawa sangkar burungnya ke gereja tersebut sehingga kosong. Kemudian pendeta ini melanjutkan bercerita demikian. Suatu ketika Tuhan Yesus bertemu dengan setan. Ya, Yesus bertanya sama setan, kenapa kamu ketawa-ketawa? Wah iya, hari ini saya senang sekali. Saya bisa mempermainkan banyak manusia. Ada yang saya goda, saya permainkan mereka berzina. Ada yang saya goda, saya permainkan mereka korupsi. Ada yang saya goda mereka kemudian narkoba. Mereka bercerai, mereka macam-macam. Wah saya senang sekali. Saya seperti menonton sinetron dari atas. Senang sekali saya berhasil. Kemudian Yesus bertanya, setelah itu kamu mau apa? Oh jelas dong Yesus, saya pengen mereka semuanya binasa. Itu akhir dari kesukacitaan saya. Dan Yesus bertanya sama iblis itu, boleh enggak saya beli manusia-manusia itu? Hah? Kamu Yesus mau beli? Mereka bukan manusia yang baik-baik. Mereka manusia yang kurang ajar, banyak dosa. Kamu tertarik mau beli? Saya mau beli. Berapa yang harus saya bayarkan? Dan setan itu mengatakan, murah Yesus, cukup dengan air matamu dan darahmu. Dan Yesus melakukannya. Saudara itulah kita. Kita dikasih Tuhan Yesus dengan cara yang kayak gitu. Kita kedapatan masih berdosa pun dijaga kehormatan kita. Kita kedapatan masih berdosa pun Tuhan mau terima kita. Kasih kita kesempatan untuk melayani Dia, bahkan masih dikasih kehormatan. Kita yang tidak pantas pun masih Tuhan penuhi kebutuhan hidup kita. Kita yang tidak layak ini diberikan kehormatan untuk melayani Dia. Kasih yang tidak masuk akal. Kasih yang tidak sekedar memberikan uang tapi nyawanya untuk kita yang tidak pantas dikasihi. Saudara, saya tergugah oleh perkataan seorang ibu rumah tangga yang tidak belajar teologi, tapi itu menempelak saya. Beliau mengatakan, pendek saja, saya bersyukur karena Tuhan mengampuni saya. Dan itu menjadi doa saya setiap hari. Tuhan, aku bersyukur Engkau mengampuni aku. Aku bersyukur Engkau mengampuni aku, Engkau menerima aku kembali, Engkau kasih aku kehormatan, bahkan melibatkan aku dalam pekerjaan-pekerjaan-Mu yang suci itu. Sementara saya tidak pantas. Kalau Allah menggerakkan kita untuk mengasihi orang lain, jangan tahan-tahan saudara. Jangan tunda-tunda saudara.
Jangan melihat engkau bukan anakku, kamu gak ada apa-apanya dengan saya. Siapapun itu, segala sesuatu, Allah ingin kita memberikan kehangatan cinta itu kepada orang lain. Sehingga dunia ini menjadi dunia yang hangat, dunia yang nyaman untuk ditinggali, dunia yang orang lain tidak ingin meninggalkannya. Dan mari kita mulai dari gereja ini, gereja yang penuh cinta kasih. Gereja yang menjadi jawaban bagi orang-orang yang membutuhkan cinta kasih, membutuhkan nasi, membutuhkan uang, membutuhkan tepukan di bahu, membutuhkan pelukan kita. Jangan sampai justru orang malah meninggalkan gereja, ya, karena kita mendapatkan orang-orang yang dingin, tidak peka. Jangan sampai kita menghakimi mengapa orang bunuh diri, kita aja tidak mampu menciptakan kehangatan cinta di dunia. Pantesan banyak orang yang ingin meninggalkan dunia ini. Saudara, kalau bukan Tuhan yang terlebih dahulu mencintai kita, menghormati kita, menghargai kita, kita akan sulit untuk bisa mengasihi orang lain. Tetapi kita semuanya ini orang-orang yang telah mendapatkan anugerah. Berita anugerah, kamu diampuni, kamu diterima, kamu akan masuk surga bersama-sama dengan aku. Jadi mari kita saling membakar, saling menghangatkan dengan cinta kasih itu. Dengan cinta yang tulus, unconditional dalam hal segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa.